masih OTW kaya. Yoga Francisco. Apa kabar teman-teman semua? Kita semua masih OTW kaya. Kita cuma punya waktu tidak terlalu lama-lama nih, Om Yoga. Jadi ya ketemu langsung pada intinya lah. Siap. Santai sambil minum, sambil mungkin mau merokok, nge-vape, silakan. Dulu sekolah di mana, Om? Beta sonde pernah kuliah. Sonde Beta maksudnya cuma sekolah lulusan sampai SMA. Sekolah dasar tuh di mana dulu segala macam. Nah, ini yang lucu. Soalnya beta SD, SMP itu sonde tetap. Oke. SMA juga pernah pindah. Jadi dulu tuh beta masih bisa dibilang anak laki-laki yang badung. Oke. Karena suka berantem di sekolah. Siap. Jadi badan paling kecil tapi paling suka cari hal. Jadi kita SD dulu sering pindah-pindah. Kupang Jakarta, sampai SMA. Tapi SMA begitu terus? Cuma satu kali. SMA cuma satu kali. SD itu pindah berapa kali? SD itu beta pindah mungkin sekitar ada 6 atau 7 kali. SMP mungkin 4 kali kalau saya salah. Jadi itu Kupang Jakarta terus dari itu. Tapi uniknya semuanya lulus di Kupang. Biar pindah-pindah tetap lulus di Kupang. Lulusnya di Kupang. Jadi berantem sama orang di Kupang sampai di Jakarta, masuk sekolah di sana, berantem lagi sama orang di sana, pulang lagi Kupang. Jadi begitu terus bolak-balik sampai akhirnya SMA itu mulai tenang satu kali saja. Tapi itu satu kali, tapi itu beta bukan masalah ini, beta bukan berantem lagi, beta masalah lain. Jadi sempat pindah, tapi terakhir beta lulusnya di SMA 5. SMA 5 Dan itu Kupang. beta mengulang lagi dari kelas 1. Hah? Bagaimana? Kan harusnya beta sudah masuk langsung di kelas 1 untuk naik ke kelas 2. Tapi gara-gara beta ribut itu, akhirnya pindah kembali ke Kupang. Tapi kelas 1 lu ulang beta lagi? mulai dari nol lagi. Woi, berarti nakal. Dan untungnya SMA itu mulai tenang karena beta mulai aktif di organisasi, mulai aktif di OSIS, aktif di pramuka, akhirnya beta mulai tenang. Itu di SMA? SMA. Oh, itu mulai. Nah, bagaimana ceritanya akhirnya dulu tiba-tiba akhirnya, kayaknya beta tertarik nih organisasi pramuka dan segala macam. Nah, dulu kenapa sebelum-sebelumnya tidak? Kan SMP kan ada dulu pramuka. Ada. Cuman karena mungkin pergaulan juga ya. Masalah pergaulan juga karena SD, SMP beta lebih banyak bergaul dengan anak-anak yang suka bermain. Kesana kemari kayak begitu. Nah, waktu SMA masuk, beta ditemukan dengan orang yang sukanya berkelompok, lebih sukanya belajar, lebih sukanya berorganisasi. Di SMA? Akhirnya terpengaruh dan ikut. Itu yang pas di Jakarta atau pas di Kupang? Di Kupang. Oh. Di Jakarta belum. Itu di SMA 5 ya? Nah, di SMA 5. Berarti SMA 5 top lah. Kan sekarang sudah lumayan dia ada nama sekarang. SMA 5, siap. Nah, waktu itu apa sih ini Om Yoga berkelahi, pindah-pindah, pernah tidak mikirkan waktu itu? Cita-cita apa waktu itu? Maksudnya main berkelahi? Jangan sampai dulu cita-cita mau silat. Cita-cita sudah jelas dulu beta nih. Cita-cita berubah-ubah terus. Kadang mau jadi ini, kadang mau jadi itu. Pokoknya dulu sempat mau jadi apa? Dulu maksudnya cita-cita apa dulu? Waktu masih SD, kepinginnya sih, beta kepinginnya jadi tentara. Makanya. Walaupun padahal fisik kecil. Mana mau jadi tentara gara-gara dulu beta sekolah terakhir itu di SD di Konino, asrama tentara situ. Makanya mau jadi tentara. Nah, itu juga. Itu juga gara-gara lihat tentara terus akhirnya jadi suka. Nah, sebelumnya beta ada cita-cita. Blank otak nih. Jadi di kelas berapa mulai memikirkan kayaknya beta mau jadi tentara? Itu saat kayaknya beta kelas 5 kalau saya salah. Kelas 5 atau kelas 4 ya. SD itu? 4 SD. Lihat tentara ini, upacara. Woi, keren toh? Asik. Keren dengan mantap. Woi, kepingin jadi tentara. Padahal fisik kecil. Iya. Nah, berarti Om lulus, habis lulus SMA itu tahun berapa? 90-an?
Alasan deh, beta lulus SMA tahun 2000-an. Wih, tapi tidak naik kelasnya itu ada sempat tidak naik kelas atau hanya karena pindah sah? Ah, Yang tidak naik kelas itu hanya SMA itu? SMA sempat yang itu yang mengulang Oh. 1 tahun kan, 1 Oh. tahun. Terus beta juga sempat sonde lulus di SMA. Itu juga nakal. Tapi nakalnya lain lagi, bukan ini. Lebih naik tingkat lah. Bukan berantem dengan sesama siswa, tapi berantemnya sama guru. Wih, Pak. Jadi nakalnya agak naik. Itu sekarang ketemu itu guru-guru dong sekarang ke mana? Oh. Sudah Ada aman. pernah ketemu, ada pernah ketemu? Sudah aman dari semenjak masih SMA. Oh, Jadi sudah aman. damai. Sudah damai dan sudah seperti bapak dengan anak, Oh. mama dengan anak malah. Oh, Jadi begitu. waktu kelas ceritanya begini, waktu beta kelas 2 itu kebetulan beta dipercaya untuk jadi wakil ketua OSIS. Oh, siap. Waktu beta kelas 2. Siap. Dan saat itu juga waktu kelas 2 beta pernah usir guru dari kelas. Ini SMA 5 nih. Iya. Beta usir guru dari kelas karena beta suka dia punya cara mengajar. Dia mengajar Jadi- apa waktu itu? Kebetulan yang beta usir ini, ibu guru ini dia ngajarnya fisika. Siap. Orangnya masih sangat berjiwa, sangat-sangat muda. Oke. Jadi dia jadi bukan kayak ngajar, dia kayak ngajar kayak merasa kayak dia ngobrol sama teman-teman gitu. Jadi bahasanya enteng semua. Dan beta rasa ini bisa masuk di beta. Karena saking entengnya bisa. Nah, ini mata pelajaran menurut beta berat ini. Oke. Jadi harusnya agak lebih serius, jangan diajak bermain ya kalau sama. Oke. Ya, akhirnya beta sudah terima dengan dia punya cara mengajar. Beta ngomong terus terang ke dia. Beta sengaja terlambat, terus dia ngamuk, beta ngamuk balik. Akhirnya dia tanya, kalau kamu tidak mau saya ngajar kelas, terus kamu mau belajar sama? Ganti saya guru lain yang lain tuh. Nah, akhirnya dia langsung keluar kelas, ngadu ke Kepsek panggil saya. Ngadu, kenapa kamu usir guru? Pak, saya tidak suka dia punya cara mengajar. Jadi kamu mau ganti guru siapa? Kebetulan pembina OSIS waktu itu, dia ngajarnya fisika. Oh. Dan menurut beta, dia punya kemampuan lebih dibanding ibu guru yang tadi. Karena ibu guru yang tadi waktu ngajar dia masih bawa buku. Menurut Om Yoga waktu itu. Sementara dia punya Pak pembina OSIS ini, dia Dia sudah pakai buku. pakai buku. Semua sudah ada Dan dalam otak. komunikasinya Om Yoga bisa terima. Iya, lebih serius kan. Apa pendapat teman-teman waktu itu? Waktu Om Yoga suruh dia keluar dari kelas. Teman-teman yang komunikasi sudah ada. Karena sudah ada yang berani melawan juga sebenarnya. Berarti Om Yoga geng. jadi dorong terima-terima sah. Habis lulus Hanya- SMA, habis lulus SMA itu Om, itu Om Yoga bikin apa habis itu? Beta sempat 1 tahun di luar sebelum akhirnya kerja. Jadi begitu lulus, berencana kuliah tapi beta lihat kemampuan ekonomi orang tua tidak memungkinkan. Oke. Jadi beta memutuskan untuk jangan memberatkan ini ke orang tua, kasihan dia. Kebetulan waktu itu cuma mama sendiri. Oke. Jadi beta bilang jangan bikin berat mama lah, biar beta cari kerja sah. Kerja apa waktu itu? Jadi waktu itu lulus dari SMA, beta kerja tapi beta masih aktif pramuka di sekolah. Beta Sudah lulus nih? Iya, masih aktif karena beta Enak. masih pegang mandat sebagai ketua Dewan Ambalan Gudep 00708 waktu itu. Keras. Jadi orang biasanya tuh untuk ketua Dewan Ambalan itu 1 tahun, beta 2 tahun. Gara-gara mau musyawarah untuk pergantian sudah jadi terus. Akhirnya jadi 2 tahun. Jadi habis itu lulus beta masih lanjut pramuka. Jadi sambil beta kerja dan waktu beta loper koran kalau saya salah. Beta loper koran. Berapa lama? Loper koran ini sebenarnya dari SMP beta sudah loper koran. Jadi Oke. dari SD beta sudah terbiasa untuk bekerja untuk cari uang sampingan. Oke. Jadi SMP ke bawah terus sampai SMA. SMA setelah lulus itu beta loper korannya hampir setahun lah sebelum akhirnya beta dapat kerjaan dan memutuskan untuk pergi ke Timor Leste. Kebetulan dapat kerjanya di Timor Leste. Loper koran di Timor Leste? Sonde, Oh, kerjaan Sonde. lain. Jadi Oh. loper korannya di sini sambil cari kerja. Beta dapat kerja di Timor Leste, tawaran pekerjaan. Waktu itu sudah negara Timor Leste? Sudah. Nah, bagaimana waktu itu Om, tahun berapa itu? Sekitar 2003. Bagaimana Om Yoga waktu itu sudah bisa ke Timor Leste? Ada yang kenalan di sana kah atau Ya, jadi bagaimana? ini orangnya sudah kerja di sana. Kotong punya orang Kupang, kerja di sana. Kebetulan dia cari tenaga tambahan. Karena bos di sana tidak mau pakai orang dari sana dulu, orang di sana sudah ada, sudah cukup tenaganya. Dia mau cari orang dari luar, dari Kupang. Itu kerja apa?
Kerjanya kayak di ini sih, di tempat fotokopi begitu. Jadi dia toko, ada jualan ATK, ada fotokopi, ada rental komputer juga, digabung jadi satu. Oke. Nah, jadi itu Om awalnya Yoga kerjanya buat apa? Urus apa? sama kayak mereka biasa, jadi membaur. Fotokopi, jilid, kayak Ya, gitu. jilid kayak gitu, terus ketik. Kebetulan beta bisa komputer, jadi makanya beta diminta untuk sana. Terima ketikan kayak gitu, ngetik semua. Nah itu awalnya, sampai akhirnya karena beta orangnya mau belajar, dan beta sudah ngomong ke diri sendiri, beta harus belajar walaupun beta sudah kuliah. Oke. Jadi sampai di sana akhirnya beta belajar lagi ilmu yang beta belum pelajari. Jadi ilmu komputer beta Belajar lagi. perdalam lagi. Sampai yang dulu beta cuma tahu ketik, sampai akhirnya beta bisa tahu urus software, urus hardware, sampai yang perbaiki komputer. Iya. Beta sampai belajar bahasa pemrograman segala macam. Jadi itu di sana. Terus Jadi itu otodidak. otodidak. Waktu itu YouTube sudah ada toh? Main tutorial Ada, sudah ada, tapi ada beta belum begitu paham tentang yang situ karena internet juga beta baru raba-raba. Oh, oke. Jadi tahunya cuman waktu beta tahu main internet cuman untuk medsos saja kalau tidak salah. Oh, oke. Zaman-zaman Friendster dulu. Umur berapa orang ini main Friendster? Sudah tua lah. Iya. Nah, Jadi di situ karena bos lihat beta punya kemampuan otak yang cukup, dia support beta belajar. Jadi oke. Ini beta bos yang orang Kupang nih? bos bukan orang Kupang. Oh, bos orang sana? Bos orang Timor Leste? Bukan. Dia orang Indonesia, aslinya orang Bima, cuman nikah dan berdomisili di Surabaya. Oh, Surabaya. Jadi dia tuh bolak-balik Indonesia, Timor Leste terus. Sampai akhirnya kemudian berapa tahun kemudian dan beta yang pimpin lagi itu tempat. Dia akhirnya lebih banyak menetap di Surabaya dan semua beta yang ngurus di Timor Leste. Pertanyaan beta, yang orang yang ajak Om Yoga datang di sana itu dia masih ada di situ sana? Dia berapa tahun kemudian, berapa ya? 1 atau 2 tahun setelah beta di sana, 2 tahun ya. 2 tahun atau 3 tahun lah. Dia akhirnya keluar. Keluar karena ada masalah di dalam perusahaan dan dia memang salah. Bos tidak terima dan akhirnya dia keluar. Dia Dan kerja Om di Yoga lah yang naik beta yang kelas. tetap. Begitu ya. Jadi memang dulu naik kelas juga karena belajar itu tadi. Jadi dari awalnya yang beta sudah tahu komputer sampai beta tahu komputer sampai yang otak-atik sampai detail-detail. Jadi kalau ada rusak-rusak di beta yang ini, urus. Jadi kan beta yang urus. Terus mesin fotokopi yang beta nol sama sekali, beta pegang sampai beta bisa perbaiki itu mesin. Dan itu belajarnya otodidak juga. Itu berarti yang punya sayang masih punya tuh. Tidak mau beta keluar. Om Yoga berapa tahun kerja di sana? 7 tahun. Bukan. Dari tempat yang kita mulai dengan mesin fotokopi lama tuh ada 2 mesin. Jadi? Dan tempatnya itu sekitar ukuran ruangannya sekitar 3x4 kalau saya salah. Kecil sekali, 3x4. Waktu beta kasih keluar itu ada mesin fotokopi 7 dan baru semua, model baru semua. Waktu Om Yoga keluar? Ya, tempatnya sudah tempat yang kantor pusat itu sudah sekitar 6x6 dengan 5 kantor cabang. Oh, gila. Itu perusahaan masih ada tidak kira-kira? Masih. Tapi bosnya sudah meninggal. Dan mungkin sekarang yang jalankan dia punya istri atau dia punya adiknya. Om Yoga tidak tertarik untuk kembali ke sana? Kenapa beta pindah? Karena akhirnya beta bisa merasakan kerja di bawah tekanan orang dan dibayar gaji yang tidak sesuai. Oh, di sana di bawah tekanan dan bayar tidak sesuai? Ya. Waktu itu sudah gaji dolar, betul? Sudah dolar, memang mata uangnya dolar. Kalau dirupiahkan kira-kira waktu itu berapa? Dulu kursnya masih sekitar antara 10 ribuan, 8 ribu sampai 10 ribuan. Ntar kebetulan itu 10 ribuan. Sekarang sudah mahal. Oke. Jadi beta nih terakhir beta kasih tinggal itu dan selama berapa tahun itu beta kerja rangkap. Manajer, wakil direktur, bisa dibilang wakil direktur. Terus teknisi, juga IT. Garis miring owner, garis miring tangan kanan owner. Jadi gajinya miring, dibayar seperti karyawan. Anggaplah gitu. Karena beta dibayar dengan gaji yang kalau bilang ukuran di sana itu gaji untuk satu manajer tanpa rangkap ini. Oh, sementara Om Yoga ini rangkap semua. Jadi seharusnya beta gaji itu 4 kali lipat dari gaji yang beta terima sebenarnya.
Tapi memang ya orang-orang yang di luar sana tuh menurut beta banyak juga teman-teman beta yang punya cerita yang sama macam Om Yoga begini. Maksudnya kita merasa bahwa kita dipercaya sama pimpinan paling tinggi lah kayak pemiliknya begitu, tapi malah seperti diperas begitu. Maksudnya ya dalam tanda kutip, atau mungkin sebenarnya diperas, kau urus ini tapi saya bayar kau ya sekian. Itu tadi masalahnya. Jadi mereka betul-betul terus Om Yoga pindah ke ini ya. Saya bukan keluar sih, itu dulu saya izinnya saya alasan pulang karena ibu sakit. Oke. Alasan ibu sakit, tapi barang-barang saya packing dan saya kirim semua. Bos lihat, wah ini anak mau pulang nih, langsung dia kasih wejangan. Kalau seandainya mau balik lagi Dili, pintu masih terbuka, datang langsung kerja seperti biasa, gaji tetap tidak mulai dari pertama. Saya bilang biar gaji mulai tetap juga saya tidak mau karena gaji memang sangat-sangat di bawah. Kalau Om Yoga tidak berusaha komunikasi soal kasih naik gaji atau apa? Bos sebenarnya dia kasih naik, tapi cuman kasih naiknya itu 1%, 2%, kapan baru sampai? Sementara profit perusahaan juga naik. Saya pernah loh satu kali Om, saya store uang di bank, pakai kantong kresek, uang itu dalam kantong kresek ada 1 miliar lebih. Woi, itu transaksi berapa lama tuh? 1 minggu. Transaksi 1 minggu? 1 miliar rupiah? Ya, itu karena ada proyek. Oh. Ada proyek. Jadi, Dili itu sempit Om. Oh, oke. Dan saya punya banyak teman. Waktu itu sempit? Iya, karena memang sampai sekarang? Tetap sempit. Karena tidak ada perluasan. Maksudnya kayak Kota Kupang lebih besar. Oh begitu ya? Iya, Kota Kupang lebih besar. Gue belum pernah di sana. Dili itu lebih kecil. Jadi banyak orang yang kenal beta di sana. Beta kemana-mana kalau jalan pasti ada yang tegur. Walaupun beta sana kenal dia. Oh gitu ya? Iya. Jadi akhirnya beta kenal sampai banyak orang di instansi beta kenal, sampai orang di parlemen beta kenal. Tapi waktu itu masih berkelahi soalnya? Masih. Sempat tahun 2006 kan beta sempat pulang karena ada pemberontakan Alfredo Reinado. Oh, maksudnya di luar dari itu Om Yoga ada... Oh, Sande. Oh, tenang. Dari pribadi tenang. Tenang. Dan pernah ribut. Nah, waktu itu sempat tidak berpikir atau lulus SMA waktu itu sampai kerja di Timor Leste sempat berpikir kayaknya mau terus jadi tentara nih atau cita-cita berubah waktu itu? Bahkan beta mencita-cita sana ada leh. Susana ada. Nah terus pokoknya beta lihat apa yang besok karena itu saya beta bikin. Oke. Sampai sekarang sana cita-cita leh. Sudah terlambat juga sih. Jadi mau jadi apa jadi sih. Sejak kapan mulai kenal fotografi Om? Sebenarnya waktu dari Dili itu beta sudah mulai foto. Karena kapan mulai foto? Atau Om tabung terus tertarik fotografi dan mulai beli alatnya atau bagaimana? Atau di kantor ada? Gitu? Sande, di kantor kemudian ada, tapi awalnya beta beli kamera pocket untuk foto. Karena beta punya hobi desain. Hobi desain. Grafik desain. Kita sama editing, termasuk editing juga. Tahun 2003 beta pergi. Tahun 2006 pertama kali beta belajar pegang Photoshop. 2006. 2006. Pertama kali beta pegang Photoshop dan satu Timor Leste, satu Dili, biasanya tahu di luar sih. Walaupun mungkin banyak orang yang dari luar datang lari ke beta. Yang terima untuk edit foto pertama di Dili itu beta. Oh gitu ya? Sampai satu kota Dili itu tahu kalau mau edit foto tempatnya di situ. Dan ketemu orangnya ini namanya Yoga. Jadi orang pergi langsung cari Maung Yoga yang mana? Oh Maung Yoga ya? Kan kakak. Oh ya kakak Yoga. Maung Yoga yang mana? Kasih tunjuk beta. Mau edit foto. Itu dia kasihnya kayak flash kayak file-file sudah digital lah ya waktu itu ya? Ada yang sudah digital tapi kebanyakan yang datang itu reparasi, lebih banyak reparasi. Jadi kayak reparasi, negatif gitu, file roll film. Bukan, gitu. Foto yang sudah dicetak. Kita scan dan kita di scan lagi terus ganti background lah. Iya. Pernah satu kali yang sampai akhirnya saya sampai dikenal di parlemen itu karena ada orang parlemen yang saya perbagi fotonya. Dia punya foto buyut katanya tahun 75 atau tahun berapa lah. Itu foto zaman dulu yang masih hitam putih. Kertasnya masih berpori. Dan fotonya cuma satu itu yang tersisa. Dan bagian sebelah mukanya hilang. Bagian muka sebelahnya hilang. Saya perbaiki sampai dia jadi foto kayak zaman sekarang. Jadi mukanya utuh,
kulit-kulitnya kayak kulit foto yang Kulit zaman foto, sekarang. ah. Saya perbaiki. Itu dia sampai geleng-geleng waktu lihat hasilnya. Saya waktu dia bawa, saya bilang ini saya tidak janji jadi atau tidak, tapi saya coba dulu. Saya coba dulu, jadi saya scan, foto aslinya saya kembalikan, saya coba dulu. Nanti saya kasih kabar kalau sudah ada hasil. Jadi dibilang siap nanti ini. 3 hari kemudian saya langsung kontak. Pak datang ke tempat, boleh lihat fotonya ini kira-kira wajah buyutnya ini memang seperti ini kah atau mungkin saya buat salah kayak gitu. Dia datang dan dia kaget plus terharu mungkin dia. Air mata sempat nangis, nangis, terharu karena dia lihat fotonya betul-betul yang itulah dia punya buyut. Dan saya perbaiki yang betul-betul kayak foto ini kayak foto. Dia kasih tahu ke saya bilang, ini foto sudah saya bawa sampai Jakarta. Saya cari orang yang di sana yang jago-jago edit di sana. Tidak ada yang bisa buat. Tapi ternyata ada kamu di sini. Jadi saya punya kota sendiri dan bisa bikin sampai seperti ini. Wih, gila ya. Jadi mantap juga ya. Jadi begitu selesai, waktu itu awalnya dia cuma mau cetak 20. Begitu dia kirim habis fotonya, dia kembali lagi datang cetak 100. Karena dia harus distribusi ke dia punya keluarga semua. Iya, kesempatan maksudnya Karena, jadi nih karena baik. dia punya keluarga besar toh. Supaya lihat semua kan. Nah, itu yang akhirnya orang-orang di parlemen lumayan kenal saya. Jadi dia cerita, sang-sang dia cerita tuh. Jadi 7 tahun di Timor Leste, kerja dan segala macam, sudah mulai kenal Photoshop, sudah mulai kenal. Nah, kamera sudah mulai kamera pocket waktu itu. Ya, kamera pocket. Kamera pocket. Nah, terus pulang Kupang tuh sudah mulai bikin apa lagi? Setelah pulang Kupang bikin apa? Nah, ini yang seandainya dulu kalau saya tidak salah jalan, mungkin sekarang saya sudah makmur. Oh, siap. Karena begitu pulang dari sana, saya ambil keputusan yang salah. Pulang dari Dili dengan modal, saya ambil keputusan yang salah. Saya bukan pulang dan waktu teman saya sempat bolak-balik ke Kupang beberapa kali, dan dia bilang bahwa di Kupang itu fotografi lagi naik daun, menjamur. Itu tahun berapa? Tahun 2008, 2009 lah. Oke. Jadi dia kasih tahu di sana fotonya bagus-bagus kata dia. Anak-anak di Kupang boleh foto-foto. Dan waktu itu saya belum kenal sama sekali dengan fotografer Kupang ini siapa, jadi saya tidak ada referensi. Saya bilang tidak penting. Nah, saya dulu tertariknya di musik. Karena dari SMA saya ngeband. Jadi selama di Dili itu saya ngumpulin barang-barang musik untuk tujuannya buat studio musik. Sampai di Kupang. Iya. Ternyata jadi, begitu pulang dari sana, saya mau buat studio musik. Alat-alat yang sudah saya bawa di sana ternyata masih kurang juga. Saya beli lagi alat-alat yang lain. Alat-alat yang sudah terbeli semua, terakhir saya mentok di sound. Ada sound yang sound untuk musik yang memang untuk satu studio besar itu dia butuh sound itu. Agak besar memang dan harganya agak lumayan. Dan uang tidak ada. Uangnya habis. Mentok di situ, habis uang sudah habis, studio tidak jalan. Bingung sudah mau buat apa. Akhirnya saya sempat cari kerjaan lagi di sini. Kata tempat lain, saya sempat kerja lagi di fotokopi tapi tidak lama itu. Sampai akhirnya keluar, saya putuskan berhenti saja. Kenapa saya tidak lanjut saya punya fotografi, kan saya sudah mulai. Nah, akhirnya mulai, kebetulan ada teman tetangga. Musik ini sudah mulai kesetinggal nih? Sudah mulai kesetinggal. Alat-alat sudah mulai saya jual pelan-pelan malah. Jadi mulai beli kamera? Belum. Belum Belum beli kamera. Saya kenalan dulu sama kebetulan teman saya yang dekat rumah. Itu dia fotografer. Ngajak, akhirnya mulai ketemu teman yang lain. Oh, ternyata begini. Wah, bisa nih, bisa. Jadi mulai belajar, mulai kembali ngedit foto. Teman-teman langsung, wah, edit bagus, ajar. Masih edit, belum foto? Belum. Minta diajarin, wah, bisa nih. Akhirnya kemudian saya habis dari itu, kemudian saya sempat ke Jakarta. Ketemu keluarga yang di sana, ketemu bapak dengan mama yang di Jakarta. Saya sempat beli kamera di sana. Kamera kelas pemula lah. Kamera apa waktu itu? Nikon. Nikon. Nah, Nikon untuk kelas pemula. Saya beli, pulang dan mulailah dengan itu kamera. Jadi saya punya kamera kelas pemula, bukan kamera kelas tinggi, dan saya pegang kamera ini waktu di foto saya lihat hasilnya, jauh sekali dengan kamera yang lain. Karena mereka punya kelas kameranya sudah lebih atas. Kedalaman warnanya, bitnya itu dengan pixelnya itu lebih bagus punya mereka ketimbang saya. Saya bilang, saya dalam hati
oke lah kalian punya hasil di kamera bagus. Tapi kan yang orang lihat di medsos itu hasil akhir. Jadi saya harus maksimalkan saya punya kamera ini. Oke. Caranya maksimal bagaimana ya harus dibantu dengan editing. Hmm. Jadi akhirnya sudah. Setiap kali saya posting mereka bingung lihat, wih fotonya kok bagus sekali. Tanya kamera, saya bilang kamera. Dorongan percaya. Nah, kamera kelas bawah hasil begini. Nah, kan saya maksimalkan kamera dengan alat yang lain, ya, bantu dengan Photoshop, dengan editing. Jadi saya jaga konsisten, jaga kualitas itu terus menerus sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, saya jaga. Tapi kalau fast forward ke sekarang harusnya kameranya kan sudah tidak kamera pemula lagi dong. Sekarang kamera sudah mulai naik dan segala macam. Kalau yang sekarang sih sudah kamera. Nah, berarti saya boleh bilang alasan Om Yoga akhirnya mulai ambil keputusan untuk main di foto, main di fotografi, ya itu karena ya itu musik tidak waktu itu ternyata mentok, ya toh, gara-gara alat kurang, duit juga kurang, terus mulai jual-jual alat, ya berarti dorongannya adalah kepeng. Ya. Doi toh. Tapi ada satu faktor juga selain itu, ada faktor lain juga. Saat beta kembali dan beta mau mulai studio musik, ternyata musik di Kota Kupang lagi lesu. Tidak seramai waktu beta masih SMA. Waktu ketinggal Kupang. Jadi akhirnya semuanya berubah. Akhirnya berubah ya. Makanya akhirnya mentok di situ kan bisa berkembang karena memang lagi lesu juga. Jangan sampai banyak juga teman-teman yang main musik dulu akhirnya sudah main foto juga. Ada waktu beberapa. itu. Ada beberapa termasuk. Gitu. Salah satunya yang almarhum Liv Josten mungkin tahu. Oke, ya. Itu dia juga ngeband. Dia juga ngeband. Dulu dia foto. Dulu dia ngeband, terus foto. Akhirnya foto. Foto sampai video malah almarhum itu. Oh, begitu ya. Apa pendapat orang tua waktu itu? Maksudnya Om pulang dari Timor Leste, terus ini alat-alatnya musik semua, tapi kok sekarang kau jual punya alat-alat dan kau suruh mulai foto. Apa pendapat orang tua atau keluarga lah? Jujur ini yang paling enak. Yang paling enak jadi Yoga Francisco itu sudah, karena apapun lu punya keputusan, orang tua sudah pernah komplain. Mereka selalu punya pemikiran positif. Yang kami dukung, yang penting itu positif buat kamu. Tanggung jawab lah ya. Positif. Jadi waktu beta memutuskan untuk mama beta sudah mau kuliah, beta mau kerja, mama bilang silakan. Sonde paksa? Sonde, silakan. Yang penting lu baik-baik. Oke. Kemudian waktu beta pulang ke sana, mama beta mau buat studio. Ya kalau lu ada alat silakan. Kasih tahu di orang tua di Jakarta juga mereka bilang, wah hebat mau buat studio. Oh ya? Malah saya sempat ke sana, sampai di Jakarta, keyboard yang di sana saya bawa pulang ke Kupang malah. Dikasih, nih bawa sudah. Sampai akhirnya di sini rusak malah. Tapi menurut beta ini sesuatu yang boleh dibilang jarang sih, tidak setiap hari saya ketemu cerita seperti begini karena banyak kejadian yang anak-anak itu mau buat sesuatu itu dia kasih tahu sama orang tuanya, orang tua malah bilang kau kerja ini sah, kau sekolah ini sah dan segala macam. Diatur. Ya, ada kesannya jadinya seperti begitu. Kalau di beta soalnya karena mungkin orang tua beli kebebasan 100%. Selama itu positif dan baik untuk kamu. Jadi berarti poinnya keluarga, orang tua dukung. Waktu itu sudah main tua belum? Belum sih. Belum ada. Waktu beta pulang itu memang lagi jomblo. Jomblo. Jadi itu berarti Om Yoga cukup konsisten menurut saya ya. Itu dari tahun berapa itu? Beta pulang dari Timor Leste tahun 2011. Tapi saya langsung turun ke fotografi. Iya, artinya mulai fotografi itu 2013. Iya, berarti mulai dari 2013 sampai 2021 sekarang. Iya. Om Yoga konsisten melakukan itu. Iya. Ternyata konsisten. Mau kaya konsisten. Ternyata beta passion di situ. Gitu ya. Nah, terus beta pernah dengar namanya contains art fotografi, apa sih itu? Karena beta lihat di Facebooknya Om Yoga di beberapa foto itu tulisnya contains art fotografi apa? Masih ada kah itu? Masih kan? Kayaknya ada, cuman tinggal nama. flashback. Cerita dulu. Dulu waktu awal mulai fotografi, beta sana mau bawa beta pun nama sebagai brand. Oke, sebentar saya potong sebelum itu. Om Yoga waktu itu memang tidak masuk dalam komunitas apapun? Belum masuk. Oh, waktu itu? Belum. Sampai sekarang masih komunitas?
Beta ini sebenarnya kalau untuk komunitas-komunitas yang kayak di Facebook itu Ah, banyak sebenarnya. banyak. Beta Tapi masuknya maksudnya banyak. tidak yang komunitas apa Kupang, foto Kupang apa gitu itu tidak. Sebatas di Facebook. Waktu itu. Soalnya ada. Oke, sip. Kita lewat. Nah. Content art fotografi. Kan di sini ada banyak. Beta orangnya mau netral. Maksudnya supaya Siap. beta kemana-mana bisa bebas. Siap. Soalnya dulu terlalu berkelain. Jadi beta maunya netral. Jadi kontes art itu sebenarnya nama tim sebenarnya yang beta coba bangun. Content art. Nah, kontes art. Kenapa namanya content? Mengandung. Ah. Apa Kan content artinya itu kan? mengandung seni, artinya Content art, berisikan ya. seni. Jadi Ya. kenapa beta pilih itu nama dulu? Karena dulu tuh beta tertariknya buat foto yang muatan seninya kuat. Oke. Kemudian semakin ke belakang, Mhm. ternyata pasar kurang begitu bisa terima kalau fotonya dibuat seperti itu. Kalau punya pasar, masyarakat di sini lebih suka foto yang mungkin masih agak lebih bisa dicerna lah. Waktu itu. Nah, karena waktu itu beta punya foto-foto, orang harus berpikir 3-4 kali Baru bahkan bisa- lebih untuk bisa mengerti beta foto. Misalnya kayak mana sih? Foto-foto art itu kayak yang kita foto kayak foto yang kadang-kadang fotonya Setengah badan. setengah badan, terus orangnya tidak terlalu kelihatan, lebih banyak main shadow dan lighting. Iya. Kadang-kadang kita foto kayak langitnya putih semua, terus tengah-tengah ada satu pohon kering berdiri, kayak begitu saja. Waktu itu tidak terlalu Nah. lumrah lah ya Iya. waktu itu. Apa sampai sekarang Sekarang sih orang sudah mulai pelan-pelan menerima itu? belum atau? juga sih. Orang masih suka yang lihatnya Yang mudah dicerna. mudah dicerna Yang dan mudah kayak orang dicerna. lebih suka yang kayak Korea-Korea. Makanya sinetron lebih gampang karena iya, gampang itu. dicerna. Itu tadi masalahnya. Yang kayak yang butuh tenaga lebih untuk berpikir, orang kurang begitu senang. Siap. Terus. Jadi Content. Waktu itu siapa aja isinya? beta Content. sendiri sih. Karena sebenarnya itu beta mau buat tim. Beta mau buat tim dan beta mau ajak orang untuk bergabung dengan yang sepaham dengan beta untuk bergabung dalam tim. Ya. Tapi kemudian seiring waktu berjalan ternyata beta soalnya bisa rekrut orang dan beta lebih nyaman bekerja sendiri. Oke. Itu yang Oke. susah. Jadi Content akhirnya art, iya. kontes art itu bertahan sampai 2016 kalau tidak salah. Sampai 2016. Iya, 2016 beta masih pakai nama kontes art. Kemudian akhirnya beta memutuskan sudahlah biar beta pakai brand nama sendiri sudah. Akhirnya mulailah muncul watermark YF itu. YF itu. Jadi- Tapi kenapa? Oke, kan ini proses branding lagi nih, proses Ya. nama Yoga Francisco untuk orang kenal. Memang lama-lama orang sudah mulai kenal. Oh, dia namanya Yoga. Tapi Nah. awal-awal kan Om tulis content art. Ya, ya. Tiba-tiba hilang dan ganti Yoga Francisco. Tapi di Facebook masih ada tulis content art. Iya, beta belum sempat rubah. sih. Bagian dari ini kah? Bagian dari Masa lalu. Aduh, begitu ya. Oke. Fotografi ini memang agak menurut saya sangat menarik. Om Yoga Francisco adalah satu pribadi yang menurut saya menarik. Saya juga kenal Om Yoga itu dua tahun lalu ya. Walaupun sebenarnya sudah ketemu. Ya, sebenarnya sudah pernah sebelumnya. ketemu, tapi maksudnya akhirnya kita intens, kita ngobrol, kita terlibat di pergerakan seni dan beberapa hal yang lain Ya. gitu ya. Dan saya lihat, wah ini orang nih, dia flying solo, terbang sendiri, tapi flightnya mantap begitu. Nah, bagaimanapun juga, sampai saat ini Om Yoga sudah punya pencapaian lah. Kalau saya bilang sudah pencapaian, walaupun memang kita masih OTWK ya, tapi tetap kita juga harus menikmati apa yang kita sudah capai sampai saat ini. Menurut Om Yoga, waktu itu ya, fotografi itu ada uangnya sih waktu itu. 2000 berapa? 2013? 2013 ke atas. Ada uangnya? Ada. Di apa? Foto apa waktu itu? Tapi bukan di saya punya genre. Genrenya Lebih apa? banyak- Lebih banyak ke genre wedding itu yang dapat duit. Oh, oke. Jadi Wah, ini menarik di nih kita Kota ngobrol. Kupang, Ya. memang yang lebih laku itu fotografi wedding Wedding fotografi, oke. ketimbang yang lain. Karena di sini orang lebih banyak pegang kamera untuk fotografi, pasti larinya akan ke fotografi Nah, Om wedding. Yoga sendiri merasa waktu itu genrenya apa? Saya art kebetulan, itu? pertamanya art, kemudian saya lebih menekuni ke portrait dan fashion. Portrait dan fashion. Oke. Sementara di
Kota Kupang untuk potret dan fashion itu susah sekali dapat duit. Sampai hari ini Sekarang sih agak lumayan lah, 12 ada. portrait dan fashion ya. Ya, ada lah untuk genre itu ada. Walaupun akhirnya untuk bisa bertahan saya harus bisa terima genre yang lain supaya saya bisa tetap dapat duit dari fotografi. Adaptasi lah ya, Iya. beradaptasi. Makanya Tapi saya berarti juga- ambil wedding foto Ya, foto akhirnya wedding juga. saya ngambil wedding juga, ngambil pre-wedding, ngambil event juga. Oke. Karena dari situlah masuk duit. Kalau Oke. seandainya cuma bertahan di fashion dan potret ya susah. Nah, ini beta lihat kan berarti ada dua hal nih. Idealisme dengan bertahan hidup. Iya. Dua ini yang bikin susah. Iya. Nah, tapi menurut Om Yoga dari sisi bukan nama ya, maksudnya art fotografi terus portrait fashion itu pelan-pelan orang sudah mulai Om Yoga sendiri sudah merasakan bahwa ada dampak ekonomisnya lah ya. Ya. Ada dampak ekonomisnya ya. Ini juga mungkin karena dibantu dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ya. Oke. Jadi akhirnya kebanyakan sekarang orang lebih banyak bermain ke platform online. Oke. Nah ini membantu sekali karena orang jadi tidak harus face to face untuk mau beli barang. Oke. Dari jauh saja mereka bisa lihat, oh buka medsos ada orang jualan. Nah, Oh, berarti itu sudah ke foto produk berarti? iya, foto Oke. produk. Sekarang begini, fashion pun harus Ya, masuk dalam kategori foto persis. produk. Persis. Jadi kita, Tapi dipakai sama manusia. Nah, dipakai sama manusia. Jadi Ah. akhirnya potretnya masuk, modelingnya masuk, Fashionnya masuk. Oh, satu kali Kena di genrenya satu saya. kali tepat 3 Iya. bidang memang ya. Oke. Jadi akhirnya di situ. Jadi ini membantu. Jadi orang mau ini mereka oh ya, kalau foto potret fashion yang bagus Yoga Francisco. Jadi Oke. kita mau buat ini. Yoga Francisco dipanggil. Itu syukurlah. pencapaian, Om. Menurut beta itu pencapaian dan beta juga tahu Yoga Francisco itu adalah yaitu kalau foto model tuh yang beta ya, maksudnya setelah beta lihat portfolio dan segala, oh kayaknya kalau foto model yoga deh begitu. Beta lihatnya begitu. Setelah sekian lama waktu berjalan, foto wedding, teman-teman Om lihat foto wedding, foto fashion dan segala macam sampai saat ini, menurut Om Yoga apa sih pandangan masyarakat terhadap fotografer? Masih banyak yang menganggap fotografer cuma tukang foto. Jadi istilah fotografer ini Tukang foto ya? iya, istilah fotografer lebih banyak terkenal di kalangan milenial sebenarnya. Oke. Iya, kita orang tua. Berarti orang tua sonde? Orang tua zaman dulu masih Bilang menganggapnya tukang foto? Bahkan ada yang nganggap kita wartawan. Oh Karena iya pegang kan? kamera, iya. Serius. Oh. Saat kita liputan, begitu pegang kamera di depan dan orang tua dari belakang datang, "Om wartawan tolong foto kita." Hai. Masih ada. Hai. Jadi Masih ada ya? jadi memang agak Istimewa. susah kita untuk mengangkat derajatnya fotografer itu sebagai saya ini fotografer loh, bukan tukang foto, bukan wartawan. Wih. Agak susah karena memang masih ada. Tapi mungkin ya kita hitung 20-30 tahun ke depan mungkin akan Wih, lebih bagus. terlalu lama Om, 20 tahun, 30 tahun ini terlalu Maklum, lama. generasi milenium kan baru mulai sekarang. Iya, tapi maksud saya, wih. Nah, oke. Menurut Om Yoga, apa solusi untuk mempercepat itu supaya jangan 20 tahun, 30 tahun? Apa solusinya? Ini sebenarnya agak susah karena masalahnya kita kembali lagi ke basic ilmu pengetahuan tentang seni itu sendiri. Nah, kalau seandainya sudah orang tua, ya kita mau ajar apa lagi coba? Yang bisa kita tekankan itu ke yang baru-baru ini. Edukasi berarti? Ya, edukasi. Tapi kan tidak melulu edukasi tentang fotonya, Om. Nah, syukur kalau orang tuanya. Edukasi dari sisi dampaknya. Sama kayak misalnya orang kalau jual mobil. Ya, Om Yoga jual mobil, suka main mobil klasik. Saya suka main mobil yang baru lah ya. Ya. Katakanlah mobil yang sudah pakai injeksi misalnya, Ya. seperti itu. Ya kalau jual ke orang tua, mungkin prinsipnya bilang begini, mungkin dia pikir, yang penting mobil ini kan bisa antar saya dari poin A ke poin B. Iya kan? iya. Iya, bahwa ada mobil baru dan mobil lama, ya mungkin tidak perlu ajarin cara bawa mobilnya, tapi mungkin manfaatnya. Iya. Atau menurut Om Yoga gimana? Kalau seandainya ini sih sebenarnya bisa diterima, Hah?
masyarakat sudah bisa terima tentang fotografi yang ada dan mereka sudah banyak yang menggunakan jasa, baik untuk event-event mereka, mau event besar maupun event kecil, pasti mereka cari fotografi untuk dokumentasi. Pada kenyataannya? Ya, walaupun mungkin akan terbentur di masalah harga, karena masyarakat pasti akan memilih yang harganya murah. Menarik. Bagaimana Om Yoga punya cara mengatur harga? Kalau orang tanya, Om Yoga saya mau foto, saya punya anak lah gitu, biar dia bisa untuk lomba fashion misalnya kayak gitu. Itu harganya gimana? Kalau kayak Om, begitu Om ngitungnya gimana sih? Biasanya gimana? Saya biasanya kasih paketan foto. Range harganya itu mulai dari 500.000 ke atas. Oke. Tapi berhubung lihat kondisi kayak sekarang, akhirnya kita harus jangan mulai dari 500.000, kita turun lagi dari sekitar 300-an ribu ke atas. Jadi yang untuk foto-foto personal itu bisa mulai dari 300-an ribu. Hanya nanti. Kenapa dikasih turun begitu? Karena banyak orang yang begitu kita kasih tahu harga, lari. Iya dan hilang. Ternyata mereka tidak menyanggupi harga tersebut. Walaupun mereka sudah lihat hasil foto kita bagus. Artinya berarti ada orang yang jual di bawah itu? Iya, pasti ada. Tapi pertanyaannya mau sampai kapan mau jual banting-banting harga begitu? Menurut Om Yoga? Sebenarnya ini kembali ke kesadaran oknum tadi. Oh berarti kita bisa bilang oknum ya? Dia bisa tidak naikkan dia punya harga diri itu. Kalau dia bisa naikkan dia harga diri, berarti pasti harga juga bisa naik, harga pasaran bisa naik. Nah itu mungkin begini Om, itu mungkin menarik dengan ada hubungannya dengan pertanyaan saya tadi. Bagaimana sih kita memformulasi harga kita sampai akhirnya kalau foto di Yoga Francisco harganya X, foto di sana harganya X plus 1 atau X minus 1 misalnya. Nah kalau dari Om Yoga sendiri sampai bisa keluar harga X rupiah itu apakah bentuk satuan, apa bentuk paket? Apa sih yang biasanya, atau mungkin di kesempatan kali ini Om Yoga bisa kasih tahu ke orang-orang luar di sana bahwa untuk proses bikin satu foto itu apa saja yang mesti diinvestasi, apa saja yang harus mereka juga perlu tahu. Nah, boleh dikasih tahu. Sebenarnya kenapa harganya mahal? Karena memang saya ngitungnya bukan cuma sekedar saya turun ke lokasi, ambil kamera dan cek foto. Bukan itu. Ini proses panjang yang sudah kita lalui sampai ada di titik itu. Mulai dari kita belajar fotografinya, berapa banyak waktu yang terbuang untuk belajar. Betul. Bahkan sampai sekarang masih belajar. Terus bagaimana kita mengeluarkan uang untuk investasi di alat yang kita pakai. Dari alat yang kita pakai itu dari kamera, terus dia punya segala macam lensa, terus alat-alat pendukung lainnya, itu semuanya tidak sedikit. Kita bisa investasi puluhan juta untuk pegang kamera dan jepret. Yang kamu bayar cuma 500.000. Dan yang dibayar cuma itu bahkan masih ditawar. Padahal ini kita turun dengan alat yang harganya puluhan juta. Terus jam terbang sudah tinggi, waktu belajar kita sudah bertahun-tahun, sudah habis. Tapi Om Yoga memang kendala soal harga itu menurut saya mungkin prinsip ekonomi berlaku dalam hal ini. Artinya gini, kita yang penjual barang ataupun jasa dalam hal ini seperti Om Yoga, seperti saya juga ya, jasa grafik desain, jasa desain, kita mau jual harga yang sepantas-pantasnya. Sementara pembeli, mungkin kita pun kalau kita jadi pembeli pun kita mau beli harga yang semurah-murahnya, bukan sepantas-pantasnya malah kalau dari sisi pembeli. Karena kita tidak bisa bilang bahwa kita sebagai penjual kita jual harga setinggi-tingginya. Itu nanti akan bertabrakan. Jadi kita akan mungkin bahasa untuk memperhalusnya adalah menjual harga sepantas-pantasnya. Ini ada cerita. Ada satu kapal besar. Ini ada satu kapal besar. Terus dia rusak. Terus mereka sudah cari orang-orang. Siapa ya kira-kira yang bisa perbaiki ini kapal? Ini kapal tidak mau menyala. Dia punya propeller sudah terputar, dia pembali-bali sudah terputar. Mungkin Om Yoga sudah dengerin cerita. Panggillah satu ahli, orang bilang ada satu bapak tua, dia sudah tua, umur 65 tahun. Tapi kalau mau panggil dia agak susah di pendengaran katanya begitu. Ya macam-macam lah, dia sudah ada versi-versi yang dia sudah pikun lah, sudah pendengaran susah. Jadi oke, kalau gitu panggil dia sini. Bawalah ini kapal, dia bawalah ini orang kasih tunjuk ini kapal, terus dia bilang begini.
yang punya kapal itu dia bilang, coba kau cek duluin lah, ini saya punya kapal ini. Sementara saya juga harus, ini kapal ekspedisi, jadi dia harus baling-baling, harus terputar. Sementara saya punya ekonomi tidak bisa jalan gara-gara ini, karyawan tidak bisa bekerja. Dia bilang begini, kasih saya waktu 2 hari. Jadi 1 hari dia mulai kerja tuh. Hari pertama dia datang, dia keliling semua ini kapal. Dia keliling kapal, dia lihat. Terus dia selesai hari pertama tuh dia kasih tahu sama pemiliknya, oh saya sudah tahu masalahnya. Oh iya diperbaikilah. Besok dia datang, kapal sebesar kapal apa kontainer yang besar itu, dia cuma bawa palu kecil anak. Besok pagi dia datang. Dia pilih satu bagian yang menurut saya kayaknya disalah di sini nih. Dia cuma ambil ini palu nih, dia hanya tokin, teng. Kurang lebih setengah jam. Terus dia bilang sama ini kapten kapal, kok nyala sini kapal? Kapal menyala. Woi, yang punya happy itu, kapten kapal senang dan segala macam. Wah, terima kasih, good. Ya udah, kirim saja tagihannya ke sini. Gitu. Dia kirim tagihan keesokan harinya. Yang punya kapal tak hedek memang lihat ini angka. Lu pukar, ini harga pun mahal lagi. Padahal lu ini hanya kerja toki-toki ini barang suku bisa menyala. Dia bilang begini, Pak, jangan lihat saya punya hammer ini dan saya punya waktu toki yang kurang lebih dari setengah jam. Saya punya pengalaman mengerti kenapa dia rusaknya di mana. Itu Pak kan tidak hitung. Yeah. Nah, itu hanya ilustrasi aja. Jadi mungkin teman-teman di luar sana juga jangan kaya sendirilah, biar kami juga kaya. Betul. Iya, kayak contoh seperti Om Yoga nih. Ya, dia sudah invest tenaga, belajar otodidak. Terus komputer, internet, waktu yang dia salah foto yang harus dia akhirnya beta datang dan beta foto cepet jadi itu kan butuh waktu. Terus kamu datang tawar lagi. Tega. Nah, sekarang dari sisi ini Om, dari sisi orang yang mau pakai jasa kita. Nah, bagaimana menurut pendapat Om Yoga terhadap teman-teman lain yang membanting-banting harga nih Om? Nah, ini juga satu masalah yang kotong hadapi sama-sama di sini. Masalahnya kalau seandainya teman-teman semua punya satu suara yang sama dan kita punya patokan harga standar yang sama, otomatis pasti semuanya akan sejahtera. Ini di sini kita tahu, maksudnya kita ini kerja bukan cuma sekedar hari ini kita pengen kamera dan foto. Ada rentetan waktu di belakang yang sudah kita buang untuk kita belajar sampai ke titik itu. Nah, kalau seandainya kita kasih standar harga, otomatis itu standar itu bukan orang cuma bayar kamu punya satu jepret foto, tapi dia bayar juga dengan kamu punya kemampuan, skill. Dia bayar dengan kamu punya alat yang kamu pakai. Makanya hasilnya harus dijaga. Jadi begitu mereka lihat hasilnya bagus, mereka oh ya betul ini berpengalaman dan harganya sesuai. Nah, kalau seandainya harganya patokan harga sudah begitu dan kemudian datang kamu dengan harga yang lebih di bawah, otomatis orang akan bimbang memilih. Yang ini A fotografer, si B juga fotografer, tapi kenapa si B harganya lebih murah? Ini kan akhirnya mematikan fotografer yang lain. Jadi istilahnya kita mau ngangkat taraf sejahteranya fotografer itu supaya jadi normal, jadi yang betul-betul ini standar fotografer dia punya kesejahteraan. Malah kamu kasih jatuh lagi. Tapi begini Om Yoga, ini memang perdebatan yang di setiap kesempatan tuh selalu ada perdebatan. Maksudnya ada omongan-omongan begini. Jadi saya menganalogikan misalnya Om Yoga, lagi-lagi misalnya kita jual mobil. Om Yoga mobil Eropa, saya mobil Jepang. Sama-sama mobil. Tapi harga beda Om. Nah, masing-masing mereka, mungkin Om Yoga sudah mengerti maksud saya. Masing-masing mereka tuh akhirnya dengan pasarnya. Oh ini yang suka Jepangan, oh ini yang suka Eropaan, misalnya kayak gitu. Nah mungkin, tapi menurut saya juga tidak sehat juga ketika misalnya ada orang yang sudah banting harga, turun harga, kita juga ikut turun harga. Menurut saya mending tetap bertahan di situ. Nah sekarang yang kalau dari bidangnya saya graphic design, yang bisa saya lakukan adalah saya mengedukasi Om dengan cara misalnya gini, saya punya karya, portfolio saya itu saya posting di media sosial.
lantas ya mungkin ini salah satu juga yang kita lakukan bersama adalah kita edukasi orang bahwa kalau foto yang bagus tuh begini. Ya. Ya, ini kalau foto karena bukan tidak mungkin Om, aplikasi filter-filter yang sudah ada itu juga kadang-kadang bisa mengancam kita punya Itu juga salah satu. investasi kamera gitu loh. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya ada teman-teman, ada Om Yoga bisa menyarankan teman-teman untuk buat apa sih kita banting-banting harga, lebih baik kan kita kasih tunjuk kualitas begitu. Atau bagaimana? Kalau sampai ke poin yang itu agak berat kan, sampai begini. Ini bukan cuma masalah apa ya, maksudnya ini kan termasuk persaingan juga. Betul. Karena setuju. teman-teman semua banyak Itu setuju. fotografi Saya yang setuju. masuknya ke fotografer wedding. Ya. Nah, wedding kan harganya beda-beda. Oke. Jadi akhirnya mereka juga kasih terima harga. Bahkan ada yang murah meriah. Tapi Hanya coba kalau seandainya kembali ke fotografer itu. Kalau seandainya semua fotografer yang ada bertahan di standar harga yang kita punya, otomatis mau tidak mau mereka yang mau pakai jasa fotografer akan mengikuti. Ya, jadi berarti kesepakatan kolektif gitu ya. Iya. Sama-sama, ayo minimal harga foto 1 juta misalnya Ya. gitu. 1 juta. Jadi kalau ada orang datang, kakak, Be mau foto, di 1 juta. Oke, nanti beta kontak ya. BP di sana lagi, 1 juta lagi. Ya. Dia pergi ke 5 orang, 1 juta semua. Ya, Ya. tinggal dia pilih lagi Ya. sekarang begitu. Maksudnya begitu. Maksudnya jadi kalau seandainya semua standar harganya sama, tinggal klien ini memilih mana yang mau dia pakai. Jadi dia tidak kasih turun harga lagi. Karena Ya. kalau dia cari harga di bawah, sudah pasti tidak akan dapat. Nah, pertanyaannya mau tidak teman-teman melakukan itu? Ini yang agak susah. Ini dari dulu masalah yang ini saja. Kamu. Coba seandainya mereka lebih kemana ya? Maksudnya lebih berpikir yang kita nih kerja di bidang yang ini. Apa salahnya kita sama-sama saling bantu-membantu supaya mensejahterakan semua teman-teman yang satu profesi. Nah, mungkin seperti yang saya bilang tadi bahwa masing-masing kita jual di marketnya, di pasarnya kita masing-masing. Ya. Mungkin sangat idealis sekali lah ya, maksudnya kalau dilihat dengan situasi di sini ya, maksudnya ini saya bukan di bidang fotografi, tapi kalau saya melihat dari luarnya, mungkin kadang-kadang perlu bikin begitu. Jadi ayo kita sepakati minimal 1 juta deh. Minimal 1 juta begitu. Terlepas dari saya punya alat begini, kau punya alat begitu, Ya. yang penting kita minimal ada harga minimal. Soalnya kalau tidak orang akan main turun. Iya, Lama-lama betul. jadi belum lagi kalau orang bilang begini. Misalnya kita jual 1 juta gitu. Tiba-tiba dia akhirnya foto di Om Yoga misalnya atau di foto di Beta. Om Yoga tahu, "Wih, kok fotonya di Beta nih?" Terus tanya sama orangnya, yang kliennya gitu. "Kakak, berapa foto di dia?" "Oh, Beta dapat murah, Kakak. 500." "Wih, lumayan ya. Kan kami keluarga." Nah, kan ada kan ketemu klien-klien yang malah akhirnya, atau mungkin teman-teman fotografer malah yang kasih tahu, nanti Kakak kalau dia tanya bilang saya ketemu keluarga. Nah, itu Karmano. Tapi ada tuh macam begitu tuh. Kalau masalah dia bilang kakak nanti kasih tahu kotong keluarga, biasanya tahu sih. Tapi kalau seandainya itu dia punya keluarga, kau tuh memaklumi. Bahkan dia fotografi kau tuh memaklumi karena keluarga. Hanya coba kasih patokan harga lah. Maksudnya patokan harga yang betul-betul jangan kasih mati fotografer. Tapi justru dari hal yang gara-gara dia bilang keluarga itu, menurut saya itu juga bikin kasih mati orang yang benar-benar profesinya seperti Om Yoga begini. Karena dia sungkan juga tuh. Iya. Nah, kan beta sering sekali bilang di setiap kesempatan bahwa itu sungkan tuh bisa membunuhmu gara-gara sudah tante biar sukasi susu berapa sah. Itu saja. Nah, nanti akhirnya dia bilang, "Oh ya sudah, nanti kalau ada foto-foto lagi lu saya yang foto." Nah. Nanti mereka 100.000 sah. Hancur sudah Nah, dunia. itu kan hancur gitu. Tapi memang pembicaraan ini pasti tidak akan ada habisnya. Jadi memang diharapkan teman-teman semua yang nonton channel YouTube kami ini nih, channel YouTube saya bisa lebih bijak lah
dan menghargai teman-teman yang bergerak di industri kreatif, khususnya seperti yang Om Yoga di bidang fotografi. Menurut beta, masalah di bidang ini, yang foto nih Om punya nih, yang beta lihat dari luar dan sering beta temukan di media sosial, bukan hanya soal harga Om. Menurut beta, orang suka pakai ini foto-foto ini tanpa izin. Itu juga salah. Itu Asal main coba. Nah itu kemana Om? Itu kemana Om? Karena kotong punya masyarakat ini mungkin harus diedukasi dulu bahwa foto yang kotong posting di mana saja, di Facebook atau di mana, pokoknya di platform apa saja online, itu foto itu ada copyright-nya. Jadi hak milik sebenarnya sudah ada. Kalau seandainya kamu mau ambil itu foto dan dipakai untuk kamu punya kepentingan pribadi atau organisasi, minta izinlah dulu. Jangan asal main comot. Karena kalau seandainya ketahuan, kita yang fotografer ini sudah bisa nuntut karena sudah ada undang-undang yang melindungi. Betul. Beta ada kirim tuh. Ini beta mau baca di undang-undang nih Om. Ada undang-undang. Ada undang-undang nih. Ini jadi tahu diri lah, itu bukan foto kamu yang kamu ambil. Betul. Setidaknya kamu ambil comot, begitu diposting pun sertakan kredit untuk fotografernya. Jangan cuma tulis kayak foto Pantai Liman. Cuma ditulis Pantai Liman, fotografernya tidak ditulis. Kan kasihan ya fotografer yang foto. Betul. Dia jauh-jauh ke sana kasih keluar uang pribadi. Betul. Waktunya juga waktu pribadi, pakai kamera pribadi. Betul. Foto jadi begitu diposting, seenaknya dicomot, ditaruh di sana tanpa kredit ke fotografernya. Betul. Kan kasihan. Nah ini beta baca nih Om, beta baca ya. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-Undang hak cipta, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus dia bilang setiap orang yang pasal 12-nya itu dia bilang ini, setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersil, pengadaan, pengumuman, pendistribusian dan atau komunikasi atau potret yang dibuat guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersil tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat nanti beta taruh di link deskripsi dia punya aturannya. Nah itu dari orang yang kadang-kadang suka pakai. Menurut Om ada tidak kira-kira dari sisi teman-teman fotografer atau mungkin Om ketemu di tempat lain yang pembiaran? Ya sudahlah, kasih tinggal saya biar begitu supaya. Biasanya kalau teman-teman macam kayak kalau seandainya teman-teman yang dia ngambil kemudian dia posting dan dia sertakan kredit. Kalau dia sertakan kredit oke lah, kita masih main walaupun dia tidak minta izin, tapi dia sertakan kredit. Tapi kalau seandainya dia sudah ambil, tidak digunakan untuk komersil saja, untuk keperluan pribadi saja, untuk cuma media sosial misalnya. Contohnya. Tapi tidak disertakan kredit, ambil tanpa izin, kemudian ditaruh di situ, otomatis kita bisa protes. Saya kadang-kadang jengkel loh, foto saya kenapa kamu ambil? Nah, apalagi kalau sampai digunakan untuk komersil, untuk kepentingan pribadi. Kan banyak teman-teman yang lebih banyak itu teman-teman fotografer, landscaper. Woi, itu pariwisata tuh. Ya. Jadi mereka ngambil asal comot, tiba-tiba naik di sini, tiba-tiba ada keluar bukan cuma media online saja, bahkan ada yang dicetak, dipublish dalam bentuk hard file. Dan sudah dicetak tanpa izin. Kan kurang ajar. Itu kurang ajar sih menurut saya. Jadi biasanya kalau ada teman-teman kayak begitu, beta sarankan potong langsung tuntut. Ada di dasar hukum, ada. Nanti beta kasih dia punya link di deskripsi. Jadi kalau seandainya dia mau berlanjut ini di jalur hukum, bayar. Orang foto bayar. Enak saja. Dan berapa harganya ya terserah lu. Lu susah lah, beta tuntut sudah. Supaya kaya, kalau tidak miskin terus. Seenaknya diambil. Sudah biar. Kok terlalu baik hati apa kok? Itu paling banyak kayak gitu. Makanya kadang sekarang saya kan biasa foto sering kadang-kadang diposting untuk di media surat kabar. Nah, jeleknya surat kabar itu tanpa kredit. Jadi foto kita dipakai, memang saya izin yang punya foto. Maksudnya
beta foto untuk si B. Si B mengizinkan Foto itu dipakai di surat kabar. Tapi yang foto bukan si B ini. Ya. Yang foto Om Yoga misalnya. Jadi dia muat di Media sosial dia. Bukan di media cetak. Oke. Tanpa menyertakan kredit fotonya ini milik siapa. Yang foto siapa gitu. Yang ditulis foto istimewa. Ah. Nah, itu merugikan sekali sebenarnya. Makanya sekarang beta triknya, foto lu mau pakai taruh di media cetak terserah lu. Nah, kalau beta sudah tahu ini foto bakalan mau di media cetak, beta punya watermark, beta tempel langsung di objek. Oke. Jadi dia tidak bisa hapus. Oke. Jadi walaupun dia tidak menyertakan saya punya kredit foto by Yoga Francisco, orang begitu lihat foto ada tulisan Yoga Francisco dalam foto, oh ini Yoga punya foto. Jadi tapi pertanyaan beta, kalau foto yang Om Yoga Sutaro Yoga Francisco di dia punya objeknya, ya. Mereka pernah pakai kan? Pernah. Pernah dan di crop. Di cropping. Kan saya kebiasaan begini. Foto, contoh ini satu lembar foto. Saya biasa taruh kan ini watermark itu di sudut kecil. Ya. Kenapa di sudut kanan dan paling bawah dan kecil? Karena estetika sebuah foto. Ya, persis. Karena terlalu besar nanti kita menghalangi objek yang ada di dalam. Persis. Jadi cukup kecil saja untuk menandakan. Nah, mereka pintar. Begitu ambil yang ada tulisan itu langsung di crop. Potong, ambil objeknya saja, fotografernya tendang buang. Iya. Jadi akhirnya dan ada juga yang remove background. Itu yang lebih hancur lagi. Mereka tidak tahu nih kita butuh proses berapa lama untuk sampai foto itu jadi. Sudah capek-capek pergi turun foto dengan alat yang kita bawa segala macam semua foto, terus lagi angle yang harus kita pikirkan bagaimana bagusnya. Sampai rumah masih ada kerjaan lagi editing yang berjam-jam di depan komputer sampai jadi itu foto. Iya. Itu namanya kampret. Nah, jadi oke. Kayaknya kita sudah lebih dari jam yang kita buat. Kira-kira apa pesan-pesan dari Om Yoga untuk kepada pengguna jasa fotografi di Kota Kupang atau di NTT lah atau di seluruh dunia? Nah, NTT. Kalau wahai para pengguna jasa fotografi, dengarlah keluh kesah saya. Keluh kesah ini. Atau kasih saran apa, Om? Simpel saja, teman-teman kalau seandainya mau menggunakan jasa fotografi, tolong hargai fotografernya. Ya, dengar tuh. Dengan menghargai fotografernya berarti Anda juga tahu seberapa banyak pengorbanan yang sudah dia buat dari awal sampai ada dia di titik itu, sehingga Anda menghargai jasanya dia itu dengan harga yang sepantasnya. Jadi bukan cuma sekedar kayak orang tukang parkir, jadi ya 2000 dari dulu 2000. Ya tidak bisa begitu. Kan kita beda kelas. Ya. Oke, sudah dengar ya. Jadi bukan beta yang ngomong tapi Yoga Francisco sendiri. Om Yoga punya Instagram, beliau punya Facebook, nanti beta taruh di link di deskripsi kan. Link di deskripsi. Ini sudah lebih dari 30 menit, kacau nih. Tapi menarik, menurut beta ini menarik. Nanti kayaknya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sesi-sesi lain. Oke? Oke, itu saja Beta Papa Raf dan Yoga Francisco, dan kami doakan semoga kita semua cepat kaya. Cepat kaya.